Caranya bagaimana? Oke, Mas Hendra, kita harus ngebedain dulu mana mencintai dan mana melekat. Ini suka ketukar nih. Oke. Ngomong I love you, tapi ternyata attachment ke melekatan gitu. Oh. Ciri-cirinya sederhana aja. Kalau udah mulai gini, kamu harus membuat aku bahagia, itu bukan cinta namanya. Itu dagang. Kalkulasi. Kalkulasi. Makanya sekarang orang ngomong cinta, tapi kebanyakan jadi trading gitu, jadi dagang. Oh, ini yang paling banyak banget nih. Aku ini sudah berkorban untuk kamu. Lah, kalau masih ngerasa berkorban, itu udah bukan cinta namanya. Maka tidak ada pengorbanan dalam cinta gitu. Tidak ada pengorbanan dalam cinta. Nggak ada loh kalau udah merasa berkorban. Betul. Dagang itu namanya gitu. Meskipun hujan-hujan, panas-panas, Iya. lakukan karena cinta aja. Gitu. Karena cinta aja. Nggak ada reason gitu loh, Mas. Jadi kalau sekarang kita masih ada faktor eksternal yang kita anggap bahagia, itu bukan bahagia. Itu kesenangan namanya. Makanya ada happiness, ada pleasure. Ketika kita mencari kesenangan, faktor eksternal gitu. Itu satu. Nah, yang menarik Mas Hendra, hukum lah ya. Kita hanya akan disakiti hatinya sama orang yang kita sayang, titik. Kita hanya akan disakiti hatinya oleh orang yang kita sayang. Gitu. Jadi bukan musuh kita yang menyakiti hati kita loh. Justru orang yang kita care. Betul. Gitu Mas. Karena begitu ada sayang, di situ ada attachment. Dan begitu ada attachment, maaf ya, yang namanya mencintai, saya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saya sayang sama bunga, saking sayangnya sama bunga, dipetik, dibawa kemana-mana, ya mati lah. Tapi kalau saya sayang sama bunga, biarkan dia tumbuh sesuai dengan benihnya. Mantap. Ya buktinya sayang, ya kamu tumbuh dong. Iya. Maka mencintai itu membebaskan sebenarnya, to liberate. Bukan untuk kontrol, bukan untuk posesif gitu, bukan. Nah jadi sekarang tuh banyak ngomong I love you. Mas Hendra sorry ya, sorry nih. 99% orang yang ngomong I love you tuh bullshit, Mas Hendra. Bullshit aja. Bohong, kenapa? Dia bukan mencintai dia. Nih cewek nih, I love you. Saya bukan mencintai cewek ini, tapi saya punya kategori. Kategorinya putih, seksi, ini. Kebenaran ada di dia. Jadi, saya mencintai kategori saya yang ada di kamu. Oh, alah. Betul nggak? Sehingga nanti kalau dianya berubah, kayaknya udah mulai nggak I love you lagi deh. Kenapa? Karena kategorinya udah nggak cocok gitu. Kategori identitas personal ya? Yes. Kita yang bikin gitu, Mas. Makanya kalau ngomongin pernikahan ya, Mas ya, fase fall in love itu, di pernikahan itu berubah dari fall in love menuju unconditional love. Maksudnya apa? Fall in love itu kan kita lagi dibajak sama hormon, Mas. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta jadi bego deh semua gitu. Iya. Nah di situ masih ada transaksional. Tapi bagaimana mencintai tanpa syarat? Jadi kalau masih ada aku mencintaimu karena selesai. Itu bukan cinta, namanya dagang. Nah artinya ketika kita menyadari bahwa mencintai tanpa syarat itu seperti ayam ketika mau kawin gitu ya. Sikat aja gitu. Oh enggak, kalau itu mencintai tanpa surat. Bukan tanpa syarat, tanpa surat. Nah, beda loh. Syarat sama surat beda tipis, Mas. Hati-hati. Enggak, karena kan dia nggak pernah tanya kamu agamanya apa, sukumu apa, sikat aja gitu kan. Gitu kira-kira. Nah, jadi kita harus ngerti dulu bahwa perasaan mencintai ini jangan-jangan perasaan melekat, perasaan memiliki. Dan kita sadar bahwa kita ini tamu, semuanya nggak pernah punya hak milik gitu. Jadi poin yang paling penting untuk disadari bahwa tidak akan ada yang membuat kita bahagia kecuali diri sendiri untuk memilih bahagia.